Tidak direstui orang tua perempuan, tidak bisa memberi kehidupan yang layak untuk kekasihnya, membuat pria ini semakin merasa rendah diri untuk menikahi Yao Yao, kekasihnya dari zaman SMA. Semenjak lulus SMA, keduanya berpacaran dan hubungan mereka semakin serius. Sampai tiba saatnya Lu harus bertemu dengan ibu dari Yao Yao. Lu terlihat bersemangat menceritakan kisah mereka dahulu kepada ibu Yao Yao yang terlihat tampak tak tertarik. Kemudian ibu Yao Yao secara halus mengusir Lu dengan mengatakan bahwa sebentar lagi akan hujan. Kemudian ketika Lu sedang asik nonton, ia sebenarnya mendengar pertengkaran kedua ibu dan anak itu. Lu tahu ibu Yao Yao tidak menyukainya karena hidup Lu yang melarat dan hanya bekerja sebagai kuli pabrik. Lu yang merasa minder memikirkan seharusnya ia tidak pernah datang kemari. Sampai tiba-tiba ketika Yao Yao keluar, ia melihat Lu sudah tidak ada di sana. Pria itu pergi tanpa repot-repot berpamitan dengan Yao Yao dan ibunya. Lu ternyata sudah siap akan pulang dalam keadaan basah kuyup. Tapi ia dikagetkan dengan sosok Yao Yao yang muncul berlari mengejar bis dalam keadaan hujan lebat. Wanita itu tidak ingin membiarkan Lu pulang dalam pikiran bahwa Yao Yao akan meninggalkannya. Ia datang dengan gembira sudah berhasil mengejar Lu. Tentu saja Lu yang awalnya merasa tidak ada harapan langsung memeluk wanita itu dan yakin hubungan mereka akan berjalan dengan baik. Kedua sejoli ini memutuskan untuk membeli apartemen sederhana untuk mereka berdua tinggal. Mereka juga mengatur keuangan bagaimana membuat apartemen itu layak ditinggali, lalu membeli barang-barang bekas untuk mengisi apartemen mereka. Semuanya berjalan dengan sempurna dan kebahagiaan karena mereka akan menjalani hari bersama sampai nantinya tabungan mereka cukup untuk menikah. Yao Yao akan melanjutkan kuliahnya sedangkan Lu sendiri akan mencari pekerjaan untuk menghidupi mereka berdua. Ia bekerja kepada kenalannya dan diangkat sebagai supervisor. Ia bahkan dijanjikan akan diberikan sebuah apartemen yang menghadap ke sungai oleh bosnya serta uang muka yang cukup besar. Malam itu teman Lu dan Yao Yao datang merayakan kepindahan mereka di apartemen baru ini. Diam-diam sebenarnya Qiao naksir berat dengan Qin, sahabat Yao Yao. Namun karena ia tidak berduit, Qin lebih tertarik dengan direktur tempat dirinya bekerja. Ketika Qin akan pulang, Yao Yao penasaran untuk bertanya kepada temannya itu, namun Qin hanya menjawab ia tidak bisa bersama dengan Qiao. Karena melihat Yao Yao bersama Lu yang melarat saja, ia tidak sanggup. Qiao iri dengan sahabatnya karena bisa dicintai Yao Yao dengan tulus tanpa memandang apapun. Ketika kedua teman mereka pulang, Yao Yao tidak sengaja menemukan brosur sebuah apartemen baru yang disimpan Lu. Itu adalah mimpi Lu untuk bisa memberikan tempat tinggal layak kepada Yao Yao. Esoknya ketika Lu sedang bekerja, ada sebuah masalah di mana izin untuk mengecor bangunan mereka tertahan. Dan itu membuat Lu sebagai mandor tidak bisa berbuat apapun walau bosnya merasa tidak senang. Lu teguh dengan pendiriannya, jika belum ada izin maka ia tidak akan melakukan pengecoran. Masalah Lu bertambah di mana ketika melihat slip gajinya ada banyak potongan karena ia sering pulang dan tidak menginap. Jadi lalu meminta izin kepada Yao Yao ia akan tinggal di tempat kerjanya agar gajinya bisa utuh dan kebutuhan mereka tidak berkurang. Jadilah akhirnya dimulai hari-hari di mana mereka menjalani hubungan jarak jauh. Hampa dirasa Yao Yao karena tidak ada sosok Lu di dekatnya. Sementara Lu sedang berusaha keras untuk bekerja agar ia bersama kekasihnya bisa menikah dan memberikan hidup yang layak kepada Yao Yao. Akankah hubungan mereka akan berjalan dengan mudah? Saksikan di part selanjutnya.